Assalamualaikum guys, hari ini saya Andi Muhrido Ramadana akan memberikan sebuah informasi mengenai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Pertamina sebagai BUMN yaitu kebijakan aplikasi My Pertamina. Bahan bakar merupakan salah satu bahan baku yang diperoleh dari sumber daya alam, minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu, industri minyak dan gas bumi harus mampu memberikan hasil yang optimal, seperti kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengevaluasi bisnis minyak dan gas alam ini berperan penting dalam menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional BUM yang diatur oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Dikutip dari situs resmi Sekretariat Negara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dikeluarkan pada tanggal 23 November 2001 dan mulai berlaku pada hari itu juga, pemerintah yang mendorong kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar harus dilengkapi dengan kombinasi kebijakan yang berbeda. Karena menurut pemerintah kenaikan harga BBM memang dilematis karena di satu sisi APBN tertekan saat harga BBM tidak dinaikkan, sementara di sisi lain kenaikan harga BBM memicu inflasi kemiskinan yang lebih tinggi. Menteri SDM Bahlil menargetkan pelaksanaan aturan ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024. Penerapan aplikasi My Pertamina yang menuai pro dan kontra ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dalam hal kelebihannya, yaitu dengan adanya aplikasi My Pertamina ini dapat meratakan BBM subsidi di kalangan masyarakat Indonesia dan juga dapat menghemat subsidi BBM yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi publik yang nyaman, aman, dan murah, sehingga masyarakat terdorong beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum, dan juga dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di Indonesia. Sedangkan kekurangannya, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan HP atau smartphone untuk kehidupan sehari-harinya, dan masyarakat juga takut untuk menggunakan telepon di SPBU, serta sistem aplikasi My Pertamina sering terjadi masalah. Antara lain, biasanya dari segi pendaftaran diperlukan waktu yang lama, serta berbelit-belit dan menunggu verifikasi data BBM subsidi pada aplikasi dibutuhkan waktu yang lama dan juga admin biasanya slow respon. Maka dari itu, pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi My Pertamina ini agar seluruh masyarakat dapat memakai aplikasi ini dengan mudah dan terpercaya. Dan juga masalah lainnya adalah biasanya sistemnya down dan juga aplikasi tidak bisa dibuka. Pemerintah dan juga Pertamina berinovasi agar BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Tetapi beberapa kendala yang dikeluhkan oleh masyarakat, bukan saja masyarakat tetapi juga pemerintah daerah juga sangat kesusahan dalam memakai barcode. Seperti kita ketahui, Kepala Kasbanpol Malaka sangat kesusahan dalam pengisian BBM berkendara dinas, wajib juga menggunakan barcode. Jadi bukan saja masyarakat yang kesusahan, tetapi juga pemerintah daerah juga susah dalam mengakses My Pertamina. Selanjutnya, yaitu ada 980.000 pendaftar My Pertamina ini ditolak. Kata Pertamina mengklarifikasi hal tersebut bahwa pendaftar yang tertolak dalam sistem My Pertamina itu karena sistem lagi bermasalah dan juga mungkin dari jaringan dari pendaftar yang kurang stabil, dan yang ketiga biasanya persyaratan yang diupload dalam sistem itu tidak terbaca di pusat. Dan yang terakhir adalah cerita warga kesusahan daftar barcode untuk beli Pertalite di Sukabumi. Menurut warga Sukabumi, masih banyak dari kita atau dari masyarakat lainnya yang tidak menggunakan smartphone, dan juga biasanya jaringan kami di Sukabumi itu sangatlah jaringan internetnya belum merata. Maka dari itu masyarakat dan juga pemerintah harus bersinergi untuk mewujudkan atau untuk menciptakan sosialisasi yang tepat sasaran agar masyarakat tidak kebingungan untuk mendapatkan barcode.
Ada 3 alternatif kebijakan yang saya buat. Yang pertama itu adalah menciptakan transportasi umum yang ramah lingkungan serta aman dari kejahatan. Seperti kita ketahui dari pemerintah untuk menekan subsidi umum, maka menciptakan transportasi umum yang aman serta ramah lingkungan. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum percaya mengenai transportasi umum, karena seperti kita ketahui bahwa tingkat kriminalitas atau tingkat kejahatan di Indonesia masih meningkat. Maka dari itu masyarakat belum percaya untuk menggunakan transportasi umum. Itu dari segi kekurangan. Kalau dari segi kelebihannya itu biasanya untuk menggunakan transportasi umum itu mengurangi kemacetan dan juga mengurangi polusi udara yang ada di lingkungan kita. Alternatif yang kedua itu adalah sistem perlu diperbaiki sebelum disosialisasi. Pertamina dalam hal ini inovasinya adalah Pertamina harus memperbaiki dulu sistemnya sebelum disosialisasi di masyarakat. Karena seperti kita ketahui dari segi kekurangannya, biasanya aplikasi ini lagi down dan juga persyaratan-persyaratan yang diupload ke masyarakat itu tidak terbaca oleh sistem, dan juga nomor polisinya biasanya juga terkendala. Biasanya yang sudah ganti nomor polisi itu terkendala lagi dari segi nomor polisinya. Seperti itu, maka dari itu perlu adanya dulu perbaikan sebelum sosialisasi seperti itu. Dan dari segi kelebihannya ini agar diperbaiki dulu agar masyarakat bisa menggunakan dengan baik aplikasi ini, seperti itu. Dan yang ketiga adalah saling bekerja sama dengan pihak terkait aplikasi ini. Dalam hal ini adalah kepolisian dan Samsat. Seperti kita ketahui masih banyak masyarakat yang mengupload berkas-berkas persyaratannya untuk mendapatkan subsidi BBM subsidi itu. Dari segi upload berkas biasanya tidak terdaftar, nomor polisinya tidak terdaftar, pajaknya tidak terdaftar. Biasanya juga itu dari segi resolusi fotonya juga, foto STNK biasanya itu terkendala dari situ. Itu dari segi kekurangannya. Kalau dari segi kelebihannya, agar keamanan data dari yang diupload ya, keamanan data dari sibernya itu, keamanan data masyarakat itu bisa terjaga dari segi KTP-nya, dari segi BPKB ataupun dari segi STNK-nya dan juga nomor polisinya. Maka dari itu kalau bekerja sama dengan baik, maka berkas-berkasnya yang diupload dalam sistem itu bisa diawasi dalam siber. Mungkin itu dari saya, dari segi alternatif kebijakan. Dari 3 alternatif kebijakan yang saya buat, maka saya mengambil dan mendukung kebijakan yang kedua, yaitu adalah perlunya sosialisasi sebelum digunakan aplikasi Pertamina. Mengapa demikian? Karena jika tidak sosialisasi terlebih dahulu, maka masyarakat sangat kesusahan untuk mengakses aplikasi Pertamina tersebut. Dan juga jika aplikasi itu tidak disosialisasikan, sama saja itu aplikasi dibuat buang-buang anggaran serta tidak digunakan sebagaimana mestinya di masyarakat. Dan juga perlu adanya sosialisasi dan juga menggandeng beberapa pihak instansi agar aplikasi tersebut itu bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat, begitupun juga instansi dari Pertamina tersebut. Terima kasih, saya Andi Muhammad Ridho Ramadana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.